hubungan antara komedian Arie Kriting dan ibu mertuanya, Nursyah, kembali memanas. Meski sudah lama tak terdengar kabar baru, tiba-tiba publik dikejutkan dengan unggahan terbaru dari ibu Nursyah, ibu kandung aktris Indah Permatasari. Dalam unggahan itu, Nursyah kembali menumpahkan isi hatinya tentang menantunya, Arie Kriting, yang dianggap membawa pengaruh buruk bagi putrinya. Bagi publik yang mengikuti kisah mereka sejak awal, pertikaian ini bukan hal baru. Nursyah memang sejak dulu menolak pernikahan Indah dengan Arie, bahkan tidak hadir di hari bahagia mereka. Namun, video kali ini terasa berbeda, lebih emosional, lebih terbuka, dan seolah menjadi bentuk curhat jujur seorang ibu yang masih menyimpan luka batin. Ibu Nursyah memulai rekaman dengan sapaan hangat namun wajah yang menyiratkan banyak rasa. Ekspresinya berubah-ubah, kadang cemberut, sesaat kemudian tersenyum simpul, lalu kembali datar. Seolah ada pergulatan batin yang berat di balik kalimat pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ucapnya dengan nada yang terdengar datar, namun berusaha ramah. Sepanjang durasi video, Nursyah berbicara lugas soal hubungannya yang tak harmonis dengan menantunya, Arie Kriting, yang tak menutup-nutupi rasa kecewa dan ketidaknyamanan yang dirasakannya. Dengan gestur tangan yang tak tenang dan sesekali menghela napas, Nursyah menyebut Arie sebagai sosok yang membawa pengaruh buruk bagi keluarganya. Ia menilai Arie cuek, tidak sopan, dan sering mengabaikan keberadaannya sebagai ibu mertua. Nada bicaranya naik turun, diwarnai kekesalan yang jelas. Ia menegaskan bahwa ada banyak hal yang membuatnya merasa tidak dihargai sebagai orang tua. Dalam bagian ini, Nursyah terlihat larut dalam kenangan. Ia mengenang perjuangannya membesarkan Indah Permatasari, harapan yang dulu tinggi terhadap masa depan anaknya, dan betapa kini semuanya terasa sia-sia. Matanya tampak berkaca-kaca ketika mengatakan bahwa pengorbanannya tidak dihargai dan bahwa Arie telah menghancurkan bayangan kehidupan bahagia yang ia impikan untuk Indah. Nada suaranya berubah tegas. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak butuh harta, tidak butuh ketenaran, yang ia inginkan hanyalah kebahagiaan sejati sang putri. Bahkan ia menegaskan bahwa jika Arie tidak bisa berubah menjadi sosok yang lebih baik menjauh dari Indah. Saya cuma mau anak saya bahagia. Kalau orang itu tidak bisa membuatnya bahagia, ya lebih baik tinggalkan, katanya dengan suara bergetar. Menjelang akhir, ekspresi Nursyah melunak. Ia tampak mencoba menenangkan diri dan menutup dengan doa yang menyentuh. Itulah dia. Jadi saya tidak butuh apa-apa. Saya tidak butuh harta. Saya tidak butuh apapun. Yang penting anakku bahagia. Dia tinggalkan itu orang. Itulah dia. Dah, assalamualaikum. Dengan ucapan itu, videonya pun berakhir. Namun pesan yang tertinggal justru begitu dalam. Sebuah ungkapan cinta seorang ibu yang berbalut luka dan ketegasan. Video itu langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak yang memahami posisi ibu Nursyah sebagai seorang ibu yang terluka. Namun tak sedikit pula yang menilai bahwa konflik ini seharusnya diselesaikan secara pribadi, bukan di ruang publik. Sementara itu, Arie Kriting sendiri belum memberikan tanggapan apapun. Dalam beberapa kesempatan, Arie justru dikenal memilih diam dan fokus pada karir serta kehidupan rumah tangganya bersama Indah. Namun bagi banyak warganet, video terbaru ini seolah membuka kembali luka lama yang belum juga sembuh. Kisah Arie Kriting dan Ibu Nursyah kini kembali menjadi sorotan. Di tengah derasnya opini publik, satu hal yang pasti, rasa cinta seorang ibu terhadap anaknya tidak pernah padam, meski kadang cara menyampaikan cinta itu justru menimbulkan badai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada waktu saya minta maaf, saya loh yang minta maaf, walaupun saya tahu itu berat, tapi sebagai orang tua, seorang manusia wajib memaafkan orang. Saya yang minta maaf. Sekarang saya bertanya saya bertanya pada waktu datang itu kan selesai, saya sudah minta maaf.
Saya masuklah, saya pergi menjahit di kamar. Sudah itu, tiba-tiba perempuan ini minta pijit. Walaupun saya dalam hati dek, nah, itu. Tapi kuabaikan itu, kuabaikan guys. Biarkanlah. Saya tidak menolak pula. Saya kasihlah badanku di kursi. Saya kasih dia pijit. Dia pijit, tidak ada bisa kasih aja. Walaupun dalam hati saya sudah tahu apa tujuan itu. Tapi ku abaikan. Ku anggap begitu pikiran saya. Akhirnya kata perempuan itu, tidak enak duduk di sini pijit di kursi. Lebih bagus di tempat tidur. Ku kasih lagi itu badanku. Ku abaikan perasaanku walaupun saya tahu itu apa yang terjadi. Sudah itu di tempat tidur, dipijitlah sama dia, sama adiknya berdua. Pijit dari kepala sampai kaki. Pokoknya dia pijitlah. Saya selalu baca dalam hati doa. Walaupun tangannya itu sudah salah sebetulnya. Tapi ku abaikan. Ku biarkan. Mau tahu apa yang terjadi, apa yang saya rasakan pada waktu itu. Saya tidak bilang A, tidak bilang B, saya tidak menolak. Walaupun saya tahu, walaupun saya tahu apa yang terjadi di tangan ini, saya kasihlah. Akhirnya singkat cerita, biasanya orang kalau habis dipijit itu ringan badannya dari kepala sampai kaki kan, dipijit dulu, apa yang terjadi? Mereka kan pulang, tidak tahu tidak berapa menit. Saya carilah orang di mana, semua ini orang. Saya keluar dari kamar, tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Saya duduk di pintu. Kenapa kepalaku berat? Kenapa badanku berat? Demi Allah, demi Rasulullah. Terserah kalian mau bilang A, mau bilang C. Itu saya merasakan. Saya tahu loh. Saya tahu loh. Tiba-tiba badan saya kayak di beton. Terserah kalian mau menilai saya bagaimana. Tidak ada masalah. Saya capek. Berani enggak di depan kesayanganmu, di depan kebahagiaanmu, di depan orang tuamu yang melahirkan, bapakmu, mamamu, saudaramu, istrimu, anakmu, berani enggak di dalam masjid disaksikan sampai 1 juta umat di dalam masjid? Berani enggak apa yang kau berbuat kepada saya? Berani enggak apa yang kau berbuat kepada saya sampai saya kayak di beton? Tuh, berani enggak? Saya sudah capek menghadapi netizen yang hina saya, yang caci maki saya, sama netizen orang tua durhaka, orang gila, orang ini, orang uno, orang ini, orang ini, sampai orang suruh jual diri lah kepada saya. Gara-gara kau. Berani enggak? Saya bertanya, berani enggak? Berani enggak? Apa yang kau berbuat pada waktu itu? Habis berapa bulan kau kawin? Sesudah itulah banyak lagi kejadian-kejadian. Belum lagi di Banyuwangi, belum lagi di epicentrum yang kau perbuat. Berani enggak? Saya capek hadapi netizen. Biarkan hancur sekali hancur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya capek. Halo kakak. Kuat ya bu, serba salah kita tidak ridho. Kasihan anak mau diridokan. Gimana? Karena sesuatu yang salah, meskipun maaf selalu terduga, ketulusan selalu ada, tapi detik-detik tertentu akan ada pertentangan titik-titik yang dulu kan saya pernah, malah saya yang minta maaf. Itu kan saya itu sebetulnya kakak sudah malas saya bahas-bahas yang begini-begini, mendingan saya mengaji, selawat, zikir, joget-joget, lip sync. Saya sebetulnya ada juga lagu saya, lagu religi saya sudah buat. Saya sudah bikin sama teman saya, tapi saya belum upload ya, belum rampung. Saya itu sebetulnya sudah malas banget ini bahas ini. Sudah sebetulnya seandainya bisa ditutup itu dengan si air laut itu, tutup si air laut. Sudah tidak mau lagi saya mau dengar, mau lihat, mau apa. Tapi kan setiap hari orang selalu hina saya di live saya. Padahal saya kan sudah tidak mau, lagi malas. Sudah tidak mau, malas. Aduh bagaimana sih? Nauzubillah min dzalik. Inilah sudah kalau sudah terjadi ya sudah terjadilah begitu kan. Tapi kan saya pernah minta maaf walaupun dia tidak mau gitu kan.
Karena aku pikir sudahlah gitu kan. Kan saya sudah sering saya bilang, saya pernah di depan anak saya, di depan suami saya, mertua saya, saudara-saudara yang lain. Walaupun itu perempuan tidak mau. Tapi kan aku pikir mereka sudah kawin, sudah 4 bulan lebih, kalau tidak salah 2 bulan lebih deh. Saya sudah lupa itu. Dia tidak mau lihat saya. Tapi kan saya ada itikat baikku. Karena kita ini manusia. Saya yang minta maaf. Coba. Saya minta maaf. Jadi setiap hari kan saya dihujat, dihina. Saya itu tidak pernah lagi bahas ini namanya ibu perempuan. Aku anggap sudah mati. Saya sudahlah gitu kan. Karena bikin habis waktu, habis energi, habis tenaga. Saya kan live itu enggak bahasa orang coba. Tapi setiap hari mulai dari inilah viral lagi, mulai dari awal viralnya itu kan saya tiba-tiba dihina sama orang itu. Nggak tahu deh apakah dibayar atau aduh Tuhan, nggak tahu deh. Jadi itu saya kaget kan, masuk segerombolan orang yang tiba-tiba hina saya. Orang sudah bahagia kan, saya nggak pernah bahas itu mau bahagia kan, mau masuk comberan kan, saya selalu bilang gitu. Sudah nggak mau lagi saya. Yang penting sudah kumaafkan ya. Jadi mau beribu-ribu kali ini netizen ini diputar balikan fakta ini. Padahal saya selalu bilang dari awal, mulai dari orang ini belum ketemu, memang sudah tidak bagus, ujung-ujungnya sampai hancur beginian. Iya, jadi saya anggap ini lelucon aja ini setiap hari. Mau kasih keluar air mata, memang habis air mataku ini lagi saya mau menangis ini sebetulnya. Tapi sudah capek sebetulnya itu. Tadi siang saya juga dihina. Tiba-tiba ini saya kan lagi lagi menjual. Enggak bahasa orang saya. Datang promosi. Laki-laki itu baik, ini diratukan. Ada apa? Ada apa sebetulnya? Ada apa gitu kan? Apakah saya harus bertekuk lutut sama mereka? Padahal kan saya sudah minta maaf sama itu perempuan ya. Padahal saya sudah minta maaf loh. Saya juga capek hadapi netizen ini. Tapi aku pikir sudahlah, aku anggap lagi itu lelucuan itu tiap hari. Tapi kan kadang menjengkelkan. Lagi serius menjual kadang masuk. Apalagi ini sekarang pembeliku selalu ditipu sama orang. Pembeliku setiap hari ditipu sama orang. Coba, saya juga kasihan itu sama pembeliku. Uang sedikit 150, 125, 250, 275 sampai 19.000 aja itu ditipu sama penipu. Jadi itu kan saya juga rasa kasihan juga sama pembeliku. Apalagi kalau masuk netizen yang tidak tahu sopan santun itu tiba-tiba, ini kan tempat jualan. Kalau saya bahas orang baru bahas. Ini kan enggak. Nah itu ya. Itu kakak, jadi saya itu sudah malas, apalagi mau lihat, sudah ogah saya, sudahlah gitu kan, sudah ndak mau lagi saya nengok ke belakang lagi. Oke tuh saya mau menangis lagi. Oke ya deh, oke ya kakak, oke ya kakak.